Mohon izin Ibu dan Bapak, Abang dan Kakak semua, para pelaku bisnis generasi muda di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Sambil Ibu dan Bapak menikmati hidangan santap siang, mohon izin di sini kami menyampaikan sharing session ya di sini di sesi berikutnya, yaitu yang dipercayakan kepada kami di sini adalah mengenai marketing 4.0 strategi di era digital atau strategi in digital era. Jadi mohon izin di sini memperkenalkan diri dulu. Nama saya Aji Wibisono. Kebetulan saya oleh panitia diberikan kepercayaan di sini amanah untuk membawakan materi mengenai marketing 4.0, itu kan in digital era, sebagai strategi ya, strategi di era digital seperti itu. Jadi kita sambil santai aja, mohon izin Ibu dan Bapak, saya ingin menyampaikan di sini sekilas tentang saya, dan nanti juga mungkin nanti akan kita bahas materi mengenai marketing 4.0 ini. Izin Bapak, silakan. Ibu dan Bapak sekalian, para pelaku bisnis ya, baik yang pemula, yang sudah berjalan maupun yang sudah lama atau bisa dikatakan mungkin expert dalam hal ini. Kita semua sudah paham, sudah aware bahwa di tahun 2024 ya, sebetulnya efektifnya sebetulnya bukan mulai di 2024, tapi sebelumnya mohon izin dulu Ibu dan Bapak, saya sambil berjalan-jalan mungkin di atas, mungkin di bawah, mohon izin sebelumnya. Jadi seperti kita ketahui bersama, Ibu dan Bapak sudah aware juga bahwa marketing 4.0 adalah sesuatu hal yang sudah menjadi suatu keniscayaan yang kita tidak bisa lagi untuk menolaknya. Pasti kita sudah sering mendengarkan apa yang disebut dengan marketing 4.0. Baik, Paulina de Vega, beliau mungkin Ibu dan Bapak ada yang pernah mendengar Paulina de Vega. Beliau adalah seorang berkebangsaan Mexican. Beliau seorang writer juga dan juga konsultan juga dalam marketing, digital marketing seperti itu. Di sini saya mengutip dalam laman Letras Letas gitu kan, sebuah jurnal bisnis marketing yang ada di Meksiko, bahwa menerangkan bahwa marketing 4.0 adalah konsep pemasaran yang dikembangkan oleh Philip Kotler yang berfokus pada integrasi antara teknologi digital dan pemasaran tradisional. Artinya adalah mixed method seperti itu. Lalu artinya bahwa kegiatan marketing bisa dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, big data, dan teknologi digital sambil tetap mempertahankan elemen pemasaran tradisional seperti iklan cetak dan promosi langsung. Nah, lalu apakah Ibu dan Bapak pernah bertanya, kenapa sudah sampai di teknologi marketing 4.0 saja? Apakah sebelumnya ada? Yes, jawabannya ada. Ada teknologi 1.0, 2.0, 3.0 dan sampai akhirnya ke 4.0. Sebetulnya ada satu lagi yang sekarang sudah mulai dikenal di dunia, yaitu 5.0. Hanya saja di sini kita batasi sampai dengan 4.0 saja. Mohon izin Bapak, karena waktu saya sama panitia diberikan waktu 30 menit seperti itu Bapak ya. Jadi insya Allah saya akan berusaha untuk bisa membuat ini lebih kompak saja. Semoga nanti bisa berkenan untuk Ibu dan Bapak seperti itu. Baik. Pergeseran perilaku konsumen di era digital, yaitu digital native, saya baginya menjadi dua, digital native dan juga influencer online. Apa yang dimaksud dengan digital native ini? Konsumen lebih paham teknologi dan digital native. Native itu adalah asal, seperti itu. Artinya konsumen dalam golongan digital native ini adalah yang sudah paham sebelumnya bahwa kebutuhan akan digital itu merupakan sebagai sesuatu yang keharusan bagi dia. Artinya di sini adalah lebih paham teknologi dan digital native membuat mereka lebih menuntut dan terinformasi daripada sebelumnya. Apapun yang mereka lakukan harus digital. Mereka lebih seret, mereka lebih enak dalam melakukan pemasaran, aktivitas menggunakan teknologi 4.0 ini, digital. Influencer online, konsumen lebih cenderung dipengaruhi oleh kepribadian dan ulasan online daripada saluran pemasaran tradisional. Mohon izin Bapak, lanjut. Lalu selanjutnya adalah kebangkitan omnichannel marketing. Ada 3, pengalaman yang konsisten, interaksi yang dipersonalisasi, strategi berbasis data. Secara singkat saja bahwa pengalaman yang konsisten ini adalah pelanggan mengharapkan pengalaman yang baik di semua channel. Omnichannel, mohon izin, secara umum adalah suatu penggabungan dari keseluruhan strategi marketing, dalam hal ini adalah digital marketing, yang bersama-sama untuk bisa menuju pada suatu tujuan tertentu.
Itu adalah sebagai suatu kebangkitan omni-channel marketing. Apa bedanya dengan multi-channel marketing? Omni-channel. Kalau multi-channel ini adalah sama, berbagai strategi marketing, tetapi bergerak sendiri-sendiri untuk mencapai tujuannya. Itu multi-channel marketing. Tapi omni-channel di sini adalah lebih kepada perpaduan atau penggabungan atau integrasi antara beberapa strategi marketing digital itu untuk menuju ke suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah pemasaran lebih efektif. Kita berbicara tentang marketing. Interaksi yang dipersonalisasi, otomatis kita membutuhkan interaksi yang efektif seperti itu melalui platform digital. Dan selanjutnya adalah strategi berbasis data. Sangat dibutuhkan strategi berbasis data untuk kita memiliki big data untuk kita bisa melakukan mapping terhadap konsumen nantinya. Mau izin Bapak? Lanjut. Ibu dan Bapak sekalian, memanfaatkan data dan analitik untuk personalisasi dengan segmentasi pelanggan, kita harus tahu pelanggannya, segmennya seperti apa yang akan kita sasar dengan pemasaran atau marketing yang akan kita lakukan tersebut. Yang kedua adalah penawaran yang dipersonalisasi, menyediakan promosi dan konten, itu berdasarkan dari preferensi atau tipikal dari konsumen yang sudah kita petakan sebelumnya. Dan selanjutnya adalah analitik prediktif, kita menganalisa dari data yang kita miliki sebelumnya, lalu kita melakukan suatu analisa seperti itu. Kita melakukan suatu prediksi ke depannya, itu sangat penting. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa meningkatkan persentase dari profit dan menurunkan persentase dari loss. Karena dalam marketing pasti ada profit, ada loss, seperti itu. Mohon izin lanjut Bapak. Mohon izin kalau saya agak terlalu cepat, mohon maaf. Tapi saya akan berusaha untuk lebih ini lagi ya. Merangkul teknologi yang muncul AI dan otomasi, menggunakan chatbot bertenaga AI, otomasi konten, dan juga analitik prediktif. Tadi kurang lebih sama seperti slide sebelumnya, namun di yang pertama dan kedua adalah chatbox bertenaga AI. Nah, chatbot bertenaga AI, lagi-lagi di sini kita dalam marketing 4.0 di sini membutuhkan suatu teknologi yang merupakan suatu keniscayaan bahwa kita membutuhkan AI, artificial intelligence di sini. Artificial intelligence itu bentuknya macam-macam. Sekarang banyak sekali platform yang kita bisa pilih artificial intelligence. Contohnya saja, dalam gadget handphone yang ibu dan bapak miliki, masing-masing dari ibu dan bapak sudah memiliki asisten sebetulnya. Dalam iPhone, asistennya adalah Siri. Dalam Samsung, asistennya adalah, ada yang tahu? Asisten untuk itu Siri, dan satu lagi adalah, gimana Isin? Ya, dan ada lagi Google Assistant juga, seperti itu ya. Dan masih banyak asisten maupun platform-platform AI yang lainnya, seperti itu yang kita bisa gunakan sebagai asisten. Ya, selanjutnya izin Bapak. Karena masih saya mempunyai 13 slides ya, saya usahakan untuk lebih kompak lagi dalam penyampaian, seperti itu. Pemasaran influencer dan juga strategi media sosial dengan keaslian, mengamati media sosial, konten yang menarik. Ibu dan Bapak sekalian, kita memang menggunakan sering sekali ya, kita secara sadar maupun tidak sadar, kita membuat suatu framing terhadap diri kita, membuat suatu framing terhadap produk yang kita tawarkan, maupun membuat framing terhadap aktivitas kita sendiri. Apa fungsinya framing ini adalah? Kalau dalam dunia marketing, otomatis framing yang kita buat, yang kita kelola ini adalah supaya orang itu akan melihat sesuai dengan apa yang kita bikin atau kita buat. Framing kita terhadap suatu produk kita adalah produk ini adalah seperti ini. Produk katakanlah sekarang yang marak ya, marak dan cepat bisa menghasilkan cuan, PT, hepeng seperti itu adalah skincare. Skincare bahkan ibu dan bapak bisa ya membuat skincare sendiri dengan brand sendiri, tetapi membutuhkan waktu. Tetapi sebetulnya tidak ada sesuatu yang mustahil seperti itu. Asalkan saja sekarang harus berhati-hati karena banyak juga sekarang skincare yang sudah ditangkap ya seperti itu karena mengandung merkuri atau bahan berbahaya lainnya terhadap kulit dan segala macam. Makanya BPOM pengawasannya itu sangat penting dan segala macam. Itu proses produksinya ya, sebelum produksi dan produksi. Tetapi kita bahas masalah promosinya, secara marketingnya, secara dari skincare itu seperti apa. Itu salah satunya. Yang harus diingat oleh kita semua adalah boleh promosi, boleh memasarkan, boleh menggunakan AI untuk bisa mengemas, untuk bisa memframing dari produk yang kita memiliki, tetapi harus dengan keaslian, harus dengan kejujuran.
Boleh bahasanya kita bikin hiperbol. Ini produk luar biasa, lebih baik dari skincare sebelumnya. Dijamin ibu akan terlihat jauh lebih cantik. Dijamin bapak pun bisa karena ini tidak untuk wanita saja, tetapi laki-laki bisa menggunakan skincare. Dijamin dalam waktu sekian hari. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi harus ada di situ adalah bukti-bukti otentik ataupun secara ilmiah yang bisa dibuktikan. Sehingga keaslian, otentifikasi itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, silakan izin. Brand messaging yang otentik dan bergerak berdasarkan tujuan, transparansi, tanggung jawab sosial, dan koneksi emosional. Tanggung jawab sosial, iya, itu pasti. Karena dalam memasarkan kita memiliki juga tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial seperti apa? Dalam memasarkan bukan hanya orientasinya kepada penghasilan, kepada profit, tidak. Tetapi juga kita punya tanggung jawab sosial. Ketika suatu produk kita ciptakan, ketika suatu produk itu kita buat, maka kita memiliki suatu tanggung jawab sosial. Pertama seperti apa? Kalau itu untuk profit oriented, yes. Cuan yang kita dapat, tetapi juga kita bisa memberikan manfaat. Itulah tanggung jawab sosial salah satunya. Beda apabila itu adalah bentuk dari CSR, katakanlah dari satu perusahaan, ya kan? Corporate Social Responsibility itu memang non-profit atau NGO perusahaan seperti itu. Tapi kalau kita berbicara marketing, kita berbicara tentang profit oriented, boleh-boleh saja, sah-sah saja, tetapi itu tadi harus ada transparansi di situ. Produknya apa saja. Jangan di situ kita melakukan suatu hal yang merupakan pembohongan publik. Sehingga publik tertarik dengan kita, nanti efek sosialnya akan berdampak yang justru akan kontraproduktif. Izin Bapak, selanjutnya. Mengukur dan mengoptimalkan kinerja pemasaran, track key metrics, A/B testing, dan optimasi berkelanjutan. Kita harus melakukan suatu tes dulu sebelumnya. Matriksnya kita buat dulu sebelumnya untuk bisa melakukan pemasaran. Apabila kita berpikir, apakah seribet itu melakukan marketing 4.0? Tidak. Tetapi step-stepnya ini adalah strategi-strategi untuk bisa mengoptimalkan produk yang ibu dan bapak akan jual, akan tawarkan. Bagaimana orang akan membeli produk kita dengan cara kita membuat orang lain tertarik dengan kita. Seperti itu kan, dengan produk kita. Lalu melakukan testing. Testing ya, artinya adalah suatu kita melakukan tes terhadap market, terhadap pasar. Kira-kira seperti apa produknya? Kita launch dulu. Biasanya dalam memulai suatu pemasaran kita akan memberikan diskon atau bahkan free atau bahkan suatu gimmick katakan beli 5 gratis 1, katakanlah seperti itu. Ya. Lalu optimalisasi berkelanjutan setelah ada hasil testing, setelah testing bagus, setelah matriksnya itu ternyata berjalan sesuai dengan harapan, grafiknya juga naik seperti itu, kita bisa melakukan optimalisasi yang berkelanjutan. Nah, di sini Bapak, silakan lanjut. Sudah selesai. Sudah selesai Bapak ya. Baik, mohon izin, itu sepertinya slide saya yang lama sepertinya ya. Jadi mohon izin Ibu dan Bapak, sebetulnya ada contoh dari video di sini yang ingin saya share terhadap Ibu dan Bapak. Kebetulan di sini saya pernah mengelola media sosial dari perusahaan tempat saya bekerja, yaitu PT Angkasa Pura Aviasi di Bandara Udara Internasional Kuala Namu. Saya bekerja di sana saat ini. Dan di situ kami kan juga BUMN, artinya Badan Usaha Milik Negara, kami juga berkewajiban untuk berikan profit kepada pemerintah, seperti itu. Seperti apa caranya? Kami menjual aset di bandara. Maaf, nanti salah persepsi, bukan menjual aset. Artinya adalah bagaimana caranya menjual, mungkin sedikit cerita Ibu dan Bapak, bagaimana menjual dalam tanda kutip image bandara ini, supaya orang tertarik landing di bandara kami, di Bandara Udara Internasional Kuala Namu, lalu melihat Bandara Udara Internasional Kuala Namu itu juga bagus untuk menjadi suatu tujuan seperti itu. Kami melakukan promosi-promosi itu secara sosial media. Nah, salah satu promosi yang kami lakukan dalam digital 4.0 ini, marketing 4.0 ini adalah dalam bentuk kami membuat suatu video company profile, image branding. Nah, image branding ini itu sangat penting Ibu dan Bapak sekalian, mohon izin. Karena image branding ini akan kita berusaha untuk bisa membuka wawasan orang. Katakanlah kita misalnya di bandara udara yang ada di
Banda Aceh ini, yang salah satu juga dikelola oleh Angkasa Pura juga, seperti itu. Masing-masing bandara itu melakukan promosinya, seperti itu. Lalu bagaimana caranya promosi tersebut bisa berhasil berdampak baik, seperti itu pastinya kita membutuhkan suatu, ya ini salah satu contoh dari video image branding yang kami buat. Sedikit contoh saja. Bapak sudah pernah melihat, Bapak? Oh belum Bapak, baik. Ya, mohon izin di slide selanjutnya Bapak. Ibu dan Bapak sekalian, ini salah satu contoh bentuk dari marketing 4.0 di sini yang divisualisasikan dalam bentuk audio visual dan juga video seperti itu. Baik, selanjutnya yang tadi sudah, ini juga sudah, ini juga sudah Pak, ini juga sudah tadi, ini juga sudah. Mungkin sebelum video tadi izin Mbak. Sebelumnya ada? Atau sudah terakhir ini Pak ya? Nah ini, sebelumnya Pak, izin Pak. Nah ini. Baik Ibu dan Bapak, tadi yang saya sampaikan di sebelumnya bahwa evolusi dari marketing 4.0 itu pasti ada. Dari 1.0, 2.0, 3.0, dan yang sekarang sedang kita jalankan dan sedang marak adalah industri marketing 4.0. Nah, bedanya seperti apa? Singkat saja. Yang pertama adalah pada saat 1.0 itu product centric. Bagian pertama adalah dengan pemasaran tradisional. Pemasaran tradisional ya, orientasinya produk atau product driven. Ibu dan Bapak mohon maaf, mohon izin, apakah sudah pernah mendengar cerita tentang Bob Sadino, Ibu dan Bapak? Ya, sudah punya bukunya Bang? Ya, mohon izin saya kebetulan pernah membaca tentang biografi dari Bob Sadino ini. Kita semua tahu bahwa beliau salah satu pengusaha tersukses di Indonesia ini, almarhum ya, beliau sudah tiada. Beliau menerapkan marketing 1.0. Beliau berasal dari apa? Jualan awalnya itu beliau terkenal dengan apa produknya? Brandnya adalah Kemchick. Kemchick adalah kemang chicken. Nah, awal mulanya beliau itu memang betul-betul menawarkan produk dalam bentuk apa? Telur. Telur ayam yang kita sebut telur ayam negeri ya, broiler seperti itu. Pada zamannya dulu, pada saat zaman Bob Sadino, itu belum terkenal. Orang taunya kalau makan telur ya telurnya adalah telur ayam kampung. Nah, Bob Sadino menangkap peluang tersebut bahwa dengan adanya telur broiler yang lebih mudah untuk bisa membudidayakannya, lalu berkembanglah dari bisnis Bob Sadino itu. Singkat cerita, berkembanglah bisnisnya Bob Sadino menjadi Kemchick sampai dengan sekarang. 2.0 itu customer centric, sudah mulai memperhatikan customer. Jadi apapun yang dimaksud dengan marketing 2 itu marketing yang menitik beratkan pada customer oriented yang dipicu oleh persaingan yang sangat tinggi. Kalau hanya membatasi kepada produk centric saja, tidak memperhatikan tentang bagaimana reaksi atau respon dari customer,
maka itu akan benar, tetap bisa kita mendapatkan profit atau bisa menjual, tetapi akan tidak maksimal. Yang kedua, bergeserlah 2.0, lebih memperhatikan lagi apa yang dibutuhkan oleh customer. Maka kita selaku penjual, ibu dan bapak selaku bisnismen, lebih melihat lagi kebutuhan customer seperti apa, lalu menyesuaikan. 3.0 berikutnya adalah produk, pelanggan, hingga jiwa manusia. Dipikirkan lagi bukan hanya manusia saja, apa yang dibutuhkan, tetapi jiwanya. Lalu artinya adalah lebih kepada adanya keterikatan secara emosional dengan target konsumen kita. Seperti itu. Produknya iya, kita akan menjual katakanlah masih dengan produknya Bob Sadino. Lalu setelah itu customernya, kira-kira dalam segmen apa saya bisa menjual telur ini? Itu lebih kepada customer oriented. Lalu selanjutnya adalah jiwa manusia. Bagaimana caranya menyenangkan konsumen atau pelanggan untuk membeli telur tersebut. Kita masih mengambil contohnya Bob Sadino tadi ya bisnisnya. Bagaimana caranya untuk membuat kemasan itu lebih menarik? Ya karena tadi saya menyambung dari disampaikan oleh Pak Dais ya tadi ya tentang packaging ya seperti itu ya Pak ya. Jadi telur dalam 1.0-nya Bob Sadino, lalu segmentasinya itu adalah marketing 2.0, lalu packagingnya lebih menarik, lalu bagaimana caranya bisa menawarkan yang lebih baik lagi, lebih tertarik lagi konsumen 3.0. Lalu 4.0 di situ adalah bagaimana cara memasarkan Kemcik ini dalam pasar digital. Kita sudah sering kali mendengar bahwa bagaimana caranya memasarkan digital sih? Mudah saja. Kita sudah banyak platform kita bisa maksimalkan di situ. Sekarang yang sangat itu sekali, sekarang happening sekali adalah TikTok. Lalu Instagram kita masih bisa menggunakan dengan adanya Reels, kita bisa gunakan. Lalu selain itu juga kita bisa menggunakan apakah Facebook masih, walaupun old fashion, tetapi bagaimanapun itu masih. Perkembangan teknologi era digital tadi disampaikan sedikit mengutip dari yang disampaikan oleh Bapak PJ Gubernur tadi menyampaikan bahwa ada dua contoh entrepreneur yang berhasil, yaitu Mark Zuckerberg dan juga satu lagi adalah Bapak Nadiem Makarim. Beliau sudah mengembangkan bisnis dari mungkin tidak dari 1.0 ya. Beliau langsung ke 3 seperti itu karena produk, customer oriented dan soul oriented lalu masuk langsung menggebrak di 4.0. Tetapi mereka tidak hanya cukup Facebook saja, Mark Zuckerberg tidak. Saya sudah berhasil dengan Facebook, lalu sudah selesai mereka tidak melakukan inovasi, tidak. Lalu bagaimana mereka mengakuisisi? Ada WhatsApp, mereka akuisisi, lalu Instagram, mereka akuisisi juga. Kalau kita melihat, brandingnya dari Facebook ini beralih menjadi Meta. Itulah yang namanya transformasi bisnis yang terus dan terus, harus dengan inovasi. Seperti itu ya. Dan juga untuk Pak Nadiem Makarim, awalnya Gojek, berawal dari pengalaman pribadi, menangkap peluang, lalu ada Gojek, ada Gokar, ada GoFood, ada GoGlam, lalu produknya adalah apa? Ada GoSend, lalu dan banyak ya, Go yang lain akhirnya menjadi GoTo. GoTo apa GoTo ya? Untuk itunya, spellingnya ya. Terima kasih Bang, sudah diingatkan. Baik, karena sekali lagi terbatasan waktu, jadi kurang lebih seperti itu ya Ibu dan Bapak sampai dengan evolusi marketing ini. Izin saya buka kesempatan untuk yang bertanya kalau ada pertanyaan. Karena tadi saya diinformasikan oleh panitia bahwa bis untuk site visit menuju ke Gedung Amanah sudah menunggu. Tapi saya tidak menutup diri apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin kita batasi ada berapa Bapak izin? Satu saja? Satu saja penanya. Karena waktunya sudah mepet. Ada? Ibu dan Bapak mohon izin? Kalau tidak ada, insya Allah kita bisa lanjutkan atau bertemu di kesempatan yang lain. Seperti itu? Atau gimana Bapak? Saya ikut panitia? Iya. Baik, ya silakan Mbak, Ibu. Ada satu penanya, Mbak, iya. Iya, baik. Satu penanya. Silakan Ibu.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan semua, nama saya adalah Fatin. Saya adalah perwakilan dari Pemuda Pancasila. Nah, sebelumnya saya mewakili pertanyaan teman saya yang kebetulan sedang ada urusan di luar. Beliau menitipkan pertanyaan kepada saya. Kan kita membahas perihal pengembangan bagaimana cara model bisnis lah dalam wirausaha inovatif terbaru dan juga bagaimana cara kita tuh berkembang sesuai dengan era zaman sekarang. Namun, beberapa tantangan yang dihadapi oleh para wirausaha bukan hanya terkendala bagian modal ataupun bagaimana cara mereka memulai bisnis tersebut, tetapi juga ada kendala lain di bagian kriminalitas. Misalnya nih, saat mereka mau launching produk sebagai pencetusnya adalah mereka sendiri, namun bagaimana cara mereka tuh bersaing dengan produk yang dicuri oleh kompetitor lain. Atau bagaimana cara mereka tuh menghandle saat ada data mereka tuh yang bocor kemudian malah dimanfaatkan oleh pihak lain. Dan juga kita juga dapat melihat kalau misalnya ada banyak sekali varian dari bisnis digital saat ini. Contohnya juga salah satunya bagian marketing, bagian selebgram. Nah, dia tuh memiliki tantangan lebih besar yaitu dalam penggunaan kata-kata. Hanya dari satu masalah kata yang dia ucap, langsung followersnya langsung menurun. Nah, untuk itu bagaimana antisipasi atau bagaimana cara kita berbaur agar tidak menghadapi tantangan seperti itu? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk penanya kita pada siang hari ini. Dengan Ibu siapa, maaf? Ibu Wati? Fatin. Ibu Fatin. Baik, terima kasih Bu Fatin. Langsung saja karena waktunya juga tadi mendesak ya seperti itu. Baik, yang pertama tantangan kompetitor ya. Tantangan kompetitor itu adalah suatu keniscayaan dalam kita berbisnis. Itu pasti ada. Tanpa ada kompetitor, tanpa ada suatu tantangan, maka kita justru akan stuck. Kita merasa berada dalam suatu zona nyaman kita. Kita tidak akan bisa melakukan atau menciptakan suatu inovasi-inovasi baru. Nah, yang dibutuhkan apa untuk bisa mengantisipasi hal-hal tersebut? Yang pertama adalah keep innovating. Tetap berinovasi. Karena kalau kita berbicara apa yang tadi Ibu sampaikan tadi, bagaimana caranya mengantisipasi. Misalnya katakan ide yang dicuri, atau katakanlah konsep yang diambil oleh orang lain dan segala macam gitu. Sepertinya itu sebetulnya mengarah kepada cyber security sebetulnya. Tetapi untuk bisa melakukan proteksi ya, dengan menggunakan cyber security, saya kira itu proses lebih lanjut ya. Itulah advance proses. Tetapi kita berbicara dalam hal dunia bisnis ini tadi ya. Jadi kita lebih fokus kepada bagaimana setelah mengembangkan dunia bisnis ini tadi. Yang pertama tadi adalah berbisnis dengan marketing itu harus memiliki inovasi yang tiada henti. Inovasi yang tiada henti. Ibu mohon izin, pada saat Facebook dibuat oleh Mark Zuckerberg, sebelum ada Facebook, ada apa dulu sebelum sosial media Facebook? Ada Friendster. Apakah Friendster masih ada? Sudah tidak ada. Karena apa? Dia stuck di situ. Dia merasa bahwa saya cuma satu-satunya Friendster, banyak pengguna saya. Lalu stuck minim melakukan inovasi. Tidak melakukan inovasi, lalu merasa bahwa dia akan terus digemari, semakin banyak followernya dan lain-lain. Maka boom, dead lah dia. Ada Facebook masuk, dia terkalahkan oleh itu. Lalu ada Instagram masuk, kalau Facebook juga mengelola atau mengikuti pola seperti itu pun gak akan bertahan lama. Search engine, Google, Yahoo dulu. Ibu pernah dengar 3 tahun, 4 tahun ke belakang Yahoo hampir kolaps? Karena apa? Kurang inovasi. Diprediksi saat itu 2023 itu akan close Yahoo. Tapi sampai sekarang masih ada. Begitu juga bisa bertahan dengan Google tadi. Satu lagi ya, mau izin contoh. Dari sisi gadget, Ibu tahu Nokia dong, Bapak? Sekarang mungkin jarang yang pakai Nokia, bahkan mungkin di ruangan ini nggak ada yang pakai Nokia. Dulu merajai kan, produk handphone asal Swedia ini merajai. Semua nggak ada yang nggak punya Nokia dulu kan. Seperti itu, dengan poliponiknya yang luar biasa. Tetapi mereka abai Android saat itu, berpikir, apa Android?
Android yang logonya robot seperti itu kan nggak mungkin dia mengalahkan saya, nggak mungkin dia mengalahkan kami. Nokia sudah merajai dunia telepon. Dulu belum ada istilah smartphone. Mereka abai dengan itu, mereka ada di zona nyaman mereka, boom, mati. Ada BlackBerry selanjutnya. BlackBerry kekurang apa? Dengan tipenya yang hampir bahkan setahun bisa berapa kali dikeluarkan, selalu orang ada penggemarnya. Tiba-tiba pada suatu waktu teknologi WhatsApp akan masuk dan WhatsApp akan mencabut lisensinya dari BlackBerry. Ayo semua orang meninggalkan BlackBerry. Lama-kelamaan BlackBerry sudah tidak sanggup bersaing lagi karena terlalu menyepelekan teknologi dari Android dan juga OS dari Apple atau iPhone. Inovasi itu adalah suatu keniscayaan dan keharusan yang kita miliki dalam kita berbisnis. Terus berinovasi, Bu. Dalam strategi bisnis pemasaran, dalam juga bagaimana caranya untuk pricing juga harga dan juga promosi tadi. Gunakanlah teknologi 4.0 ini melalui digitalisasi ini dengan maksimal. Apakah susah? Tidak. Sekarang banyak platform artificial intelligence yang Ibu bisa gunakan untuk bisa terus berinovasi. Saya kira seperti itu menjawab pertanyaan Ibu. Baik, saya kira karena waktunya terbatas, sudah diingatkan lagi oleh panitia, saya ucapkan terima kasih di sini atas kesediaan Ibu dan Bapak untuk bisa masih di ruangan ini untuk mendengarkan sesi terakhir dari saya, dan tidak lupa juga terima kasih kepada panitia, kepada Amanah, Ibu GM yang telah memberikan kesempatan waktu untuk kami untuk berbicara di sini dan sharing mengenai marketing 4.0, strategi di era digital. Insya Allah kita bertemu lagi di waktu mendatang dalam kondisi sehat walafiat dan jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aji untuk waktunya yang telah memberikan materi yang sangat valuable bagi teman-teman mohon di tempat dulu Pak Aji karena acara akan dilanjutkan dengan penyerahan plakat. Kami mohon kesediaan Ibu GM Amanah untuk dapat menyerahkan plakat kepada speaker kita pada kesempatan kali ini. Baik, dipersilakan untuk dapat mengambil foto bersama dulu. Ibu mohon izin, kita akan berfoto bersama dulu. Foto formil terlebih dahulu, dipersilakan fotografer, videografer. 3, 2, 1. Kita ulangi sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, boleh gayanya boleh diganti. Ibu mau gaya bebas? Enggak usah ya? Oke baik, terima kasih Ibu GM Amanah, terima kasih Pak Aji atas waktunya, atas kesempatannya juga untuk teman-teman yang telah berkumpul di sini. Kami mohon kesediaannya, kita akan bergerak sebentar lagi ke gedung Amanah dan shuttle bus telah standby juga di luar. Teman-teman boleh bersiap-siap, Bapak Ibu boleh bersiap-siap untuk dapat bersama-sama menuju ke gedung Amanah. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas partisipasinya. Kita tutup acara kegiatan hari ini, Aceh Youth Business Forum 2024. Semoga forum ini bisa membawa dampak yang positif terhadap pengembangan wirausaha muda di Aceh. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.